Silakan. Emil, about your chance to be a starter of Indonesian team, how do you feel? Are you feeling nervous or are you very ready to be a starter of Indonesia? No, of course. First of all, I'm happy. I'm happy to be here. I'm happy to be, with this team, to be here in Jakarta, and of course it will be. Sorry, louder. Sorry. I was saying I'm happy to be here and happy to stay with this team, to be here in Jakarta, and of course have the possibility to play my first time here for Indonesia. So it's a big pleasure, and I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. So I think I'm not saying nothing, but I'm positive. How do you see about the preparation in Bali? 5 days in Bali, you see the progress of the team? Yeah, of course. We've seen the progress because if we compare the last time in March, of course we didn't have so much time. A lot of new guys, also me, we were new. The coach as well was his first time. So I think last week in Bali we had the possibility to train and know each other very well. So of course time helped us to give us more information about our teammates, and of course we create that feeling, that important feeling that we need on the game. So as I said, I'm positive. Everybody here are really happy to be here. That's the most important thing. Emil, tomorrow against China will be your debut, of course, in the national team. Is there any pressure that you're feeling against this match? And is there any support that you got from all your team, like in the national team, for your debut tomorrow? Well, yeah, of course. I was saying before, I'm happy and really proud to be here. I'm just focused on the game. Just only after the game, I really like my emotion to be take an important part in my mind, because sometimes emotion can play not a bad part, Yeah, sometimes emotion can be also bad things. So the most important thing is stay focused on what you have to do and what my duty, and then of course all the emotion comes after. But I was saying happy and proud. Alright guys, one last question. Emil, back then you have a bracelet as your lucky charm. Do you still have it right now? Tell me more about your bracelet. Yes, this is from Lombok, and also my island. So I really feel a connection between me and Indonesia. Of course, I was born here, and yeah, I'm just really can't wait to represent my country. And nothing. Of course, I hope everything is going well. But of course, I know also that all you guys, like all you fans and supporters in the stadium, also at home, will support us. And so this is the best thing that a player can have and can feel. One question. Okay. For the debut, is there any message that you want to say to the supporter or fans? Yeah, like I had I came here only once, okay, in Jakarta. But last time I've seen and I felt what does it mean for Indonesian people, supporting this team. And of course, it's something really big, and also for us, we players are really proud of that. Just an incredible atmosphere, an incredible feeling that we have during the game, especially after the game. Everybody, together
just one thing, big connection between players and fans and supporters. So I just want to say thank you, and of course keep pushing and supporting us, because it can be like our 12 players on the pitch. Thank you. Thank you. Okay. Can you move forward a little bit? Yeah? Yeah, that's enough. Okay, thank you. Yeah, Selamat malam. Saya senang saya ada di sini. Bang, apanya bang? Saya di sini karena kami punya talent. Kami punya talent, dan coach Patrick tanya saya, mungkin kali saya mau ikut dengan Patrick di sini. Saya bisa kembali di Ajax, tetapi kami mau pulang kembali di sini. Tolong Patrick dengan dia punya teman-teman di sini, collega's. Dari itu kami ada di sini untuk tolong Indonesia dan juga buat anak-anak muda. Mulai dari di Belanda, mulai dari di bawah 8 tahun, di sini 8, di bawah 13, 15 anak itu terlambat. Juga Patrick tanya saya, orang semua mau kasih saya melatih Patrick, saya main bola dengan orang saya banyak dari Ajax. Ini orang bawa Ajax di sini buat tolong Indonesia, timnas mau bermain mundial. Dari itu saya di sini. Saya ada politik. Saya ini buat sport. Saya mau Indonesia mau ke muka. Ini tanah Indonesia akan besar. Saya kalau di dalam hotel mau saya hilang jalanan. Oke. Bisa mulai dengan pertanyaan. Ada pertanyaan Om Simon. Ya. Om Simon, kalau melihat dengan talenta yang ada di timnas senior sekarang, khususnya melawan Cina, Om Simon melihat bagaimana peluang Indonesia untuk melawan Cina? Apakah bisa menang, meraih 3 poin untuk bisa lolos ke Piala Dunia? Saya mau pakai anak-anak, orang-orang yang jadi memang bilang Indonesia, bukan Cina, bukan Belanda. Dari itu mesti mulai dengan anak-anak muda. Pas sekarang memang orang ada dengan orang di sini, Belanda dan Cina, atau siapa, orang bisa tolong Indonesia menang Cina dan Jepang. So, itu kan paling penting. So, kalau terus sudah boleh ikut dengan World Champion atau bisa kerja dengan anak-anak muda-muda. Itu akan di sini, sama di sini. Om Simon, untuk target nanti yang bakal di scouting pemain-pemain fokus di keliling Indonesia atau yang ada juga di luar negeri, kira-kira dari Om Simon sendiri? Saya mau tinggal di sini saya. Di sini orang di sini kalau ambil aku berbahasa, orang di rumah sana di Belanda, orang bahasa pasar. Di sini bahasa tinggi, toh. Kalau kamu bawa balar Belanda, maka semangat kan bisa bicara, toh. Apa bisa? Bisa. Dari itu kalau tanya mau pakai anak-anak main bola dari luar Indonesia, enggak, saya tidak mau. Last question. Kriteria pemain seperti apa yang akan diambil? Di mana? Kriteria pemain seperti apa yang akan diambil? Pemain seperti apa yang Om Simon suka? Saya suka 4-3-3 sistem. Kiri luar, kiri kanan, striker, 3 midfielders, dan 4 defense dengan goalkeeper. Playernya seperti apa? Mungkin yang gesit atau mungkin yang kuat dalam tenaga gitu, mungkin kira-kira Om Simon. Karakter. Oh, di sini. No. Selection. Scouting. The Yeah. kind of players that you want to scout. Okay. I want to ask me in English. Okay. I want to select players who can use his both feet, technical very good, mentally have to be a winner. Everything what a professional player needs.
I want to give it to him because I was also look at me. I'm still the smallest. Saya tinggal kecil buat sama melawan orang-orang yang tinggi-tinggi. Mas saya satu kecil tuh. Saya mesti pakai sengaja layang, mesti pintar, mesti apa nih. Dari itu sama kayak bilang kalau ada kecil satu gini 16 tahun, kan mungkin dia bisa bermain di bawah 18. Bisa tuh. Saya juga gitu. Ya, oke. Terima kasih. In English, lot of success buat semua orang di sini. Oke? Oke. Thank you, Om. Thank you, Om. Yuk, kita traktir makan. Tuh marah tuh. Sabar. Tuh marah tuh di belakang. Untuk laporan persiapan timnas sampai dengan hari ini, kemarin di Bali dan hari ini seperti apa Pak? Ya kan memang kemarin di Bali kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun, ya nanti kita lihat hasilnya. Kemarin di Bali sempat represi Pak, nyanyi-nyanyi segala macam, itu untuk membangun chemistry atau seperti apa mungkin menghilangin penat? Itu inisiatif mereka pada nyanyi sendiri-sendiri ya, dan saya rasa itu bagian dari pembangunan team building lah antara mereka, dan kita bisa lihat juga auranya ya. Saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari 2 hari main, dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga ya, perlu waktu lah. Sudah bermain melawan China musim gimana? Siapa? Iya kan cedera, kan nggak bisa dipaksain. Seperti Eliano juga ada kepentingan keluarga, menunggu bayinya, ya kita harus hormatin. Musinya hari ini. Ya kita justru kenapa saya lihat kita sangat serius, karena itu kan pertandingan kita hitung berapa hari dan TC-nya kita lebih maju. Salah satunya mengantisipasi. Tapi gini, kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang. Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Ya, sekarang dengan ada 2 goalkeeper ditambah lagi ada Nadeo, ya ada Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam gitu. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, ya lapangan tengah kita sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Persentase, wah, semua hitung-hitungan kita pokoknya mau menang. Harus menang dong. Kalau Cina itu atau Tiongkok mengirimkan perwakilan untuk nonton GBK besok? Ya, yang saya dapat info mereka sudah meminta resmi, pemerintah Tiongkok mengirimkan perwakilan. Jadi mereka melihat ini sebuah pertandingan serius. Ya buat kita juga sangat serius, karena itu kita coba mengumpulkan tim lebih awal, karena ini kan kita pernah ngalamin hal yang sama. Ketika kita kalah sama Australia, sama Bahrain, kita harus dalam titik mendapatkan kemenangan dan tim bisa membuktikan waktu itu. Nah hari ini di titik yang sama juga. Kita harus mendapatkan poin penuh, kalau tidak ya harapan untuk kita ke playoff semakin berat gitu. Jadi ya ini benar-benar sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Jadi sampai pemerintah Cinanya udah ngirim perwakilan juga, jadi ya kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa performance terbaik gitu. Pak Erik, sedikit tentang kapten kita hari ini berulang tahun Pak, mungkin ada perayaan dari teman-teman Pak. Oh, itu silahkan tim aja. Pak Erik, terkait asisten pelatih lokal yang kemarin sempat itu belum hadir, apakah gagal lolos masuk atau gimana Pak Erik? Ya masih seleksi, sama kalau ditanya direktur teknik masih nyari, ya kan saya nggak mau bohong, ya kan. Ngapain juga kita buru-buru, ternyata salah pilih orang. Ya, tapi kan kita sudah mulai bangun. Sekarang kepelatihan senior sudah ada, U23 sudah ada, U20 nanti diumumkan, 17 sudah ada, scouting system tadi juga sudah mulai, ada Simon.
ditambah lagi ada technical advisor, technical directornya ya kita perlu, dan ini yang kita coba sinergikan ke depan. Patrick Kluivert bilang target realistis untuk 2 laga sisa ini hanya 3 poin. Kalau dari PSSI targetnya seperti apa sampai lawan Jepang? Ya tergantung pemain dan pelatih. Kalau kita mau poin sepenuh-penuhnya, tapi kan kembali semua itu tergantung permainan di lapangan. Ya, kita lihat ketika kita melawan Australia, ya walaupun jauh lah rankingnya, dia ranking berapa, kita ranking berapa, tapi kan itulah optimisme yang kita mau bangun di bangsa kita. Ya, kalau 2 tahun yang lalu mana pernah sih ada bicara Piala Dunia? Hari ini kita semua bermimpi. Ya, tidak salah bermimpi, tapi usaha dalam mengejar mimpi itu yang penting. Pak Erik, kemarin kan di Bali latihannya tim A melawan tim B dan Lili Bali bermain dengan sangat baik, Pak. Apakah Lili Bali bisa menjadi pengganti sepadan kontrak nih, Pak? Ya, itu keputusan pelatih. Pak Erik, di laga kandang terakhir ada supporter yang menerobos di zona 3. Itu ada steward yang terkena jadi korban pemukulan dan diinjak-injak. Apakah sudah ada identifikasi lebih lanjutnya? Pasti akan kita tindak lanjutin, nanti kita minta tim pasti lakukan itu semua. Berarti belum? Kenapa? Belum ada tindak lanjutnya berarti? Kita akan kejar. Pak, berarti untuk pertandingan nanti lawan Cina adakah peningkatan keamanan tidak seperti apa? Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya support dari China juga kita harus sambut dengan baik gitu. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi, karena sayang. Karena itu kan menjadi sorotan juga, dan saya berulang-ulang sepak bola tidak boleh ada diskriminasi, ya, baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional, ataupun di antara kita sendiri. Ya, di liga tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. Ada berapa supporter Cina yang ketemu? Katanya 3.000. 3.000. Jadi apa rencana PSSI untuk memastikan disiplin pemain di lapangan agar tidak terpancing emosi, mengingat pentingnya menghindari kartu merah? Nah itu tergantung pemainnya itu. Saya nggak pakai telepon-teleponan lagi main. Ada beberapa pemain kita yang nggak punya klub tapi ada rumor bahwa mereka akan bermain di Liga 1 tanggapan dari PSSI. Oh, sangat terbuka, kan memang Liga 1 kita sudah lebih baik. Masih banyak kekurangan, makanya nanti kan di Kongres kita akan dorong lagi perbaikan-perbaikan yang lain gitu. Untuk terbuka, tergantung pemainnya kan, tergantung pemainnya. Pak Erik, ada tamu dari pemerintah Cina nggak Pak? Khusus Pak? Ada, tadi saya udah jawab, ada. Pak Erik, janji pelatih kan nanti memberikan poin yang terbaik itu janji pelatih kepada Pak Erik sendiri di hari ulang tahun. Ini janji manis. Nggak ada hubungan ulang tahun lah. Itu kalau kemenangan itu buat bangsa, bukan buat saya. Itu buat masyarakat kita yang selama ini kita sudah berjibaku mendukung tim nasional. Saya mengucapkan terima kasih pemerintah, DPR, semua media juga. Ya, jadi ya kemenangan-kemenangan itu ya memang kita harapkan untuk kembali menggapai mimpi kita untuk lolos Piala Dunia. Artinya kita semua mengawal ini agar ini mungkin ya kita harus kawal, sama juga yang saya selalu bilang, jangan juga kita sama-sama tadi dengan situasi-situasi yang krusial ini berapa hari ke depan, ya kita juga mengganggu ya konsentrasi mereka, itu yang kita harapkan. Pak, laporan dari PT Kluivert ke Pak Erik terkait beberapa pemain baru seperti apa? Kayak di PBK, Bali. Sangat memuaskan, itu ya memang yang kita harapkan ada persaingan di antara pemain gitu. Tidak ada yang di zona aman dan lain-lain. Cukup ya? Cukup ya? J Indes ya, tanya J Indes aja. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya.
Gak usah getar. Lagi live. Tendang.
Ada Mas ya. Mulai di tackle Wati udah. Oh, nggak kedengeran lu bang. Kita amanin punya lu aja ini. Siap.